Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah. Senang sekali pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai. Kita akan belajar banyak pagi hari ini jamaah. Mungkin buat jamaah yang ada di rumah, kalau kita nih sedang mengalami penyakit medis ya, kita bisa aja berobat ke dokter. Nanti insya Allah terdeteksi tuh penyakitnya apa. Bisa segera diobatin gitu kan. Tapi ada penyakit nih yang mungkin kalau misalnya kita ke dokter, dokternya tiba-tiba bingung ini penyakit apa gitu ya. Nggak bisa terdeteksi sama medis. Bahkan ini bisa menyebabkan kematian. Penularannya melalui mata. Waduh. Sangar banget sepertinya ya. Apa itu? Akan kita bahas pagi hari ini jamaah. Tema kita adalah penangkal ampuh penyakit ain. Penyakit ain ternyata. Dan ada penangkalnya. Pagi hari ini kita akan belajar banyak jamaah yang ada di rumah. Langsung aja deh mengenai penyakit ain. Aku juga pernah dengar gini jamaah. Katanya penyakit ain ini bisa mendahului takdir. Wah benar gak nih? Aku mau nanya sama Abi Maki nih. Benar gak penyakit ain bisa mendahului takdir? Kan takdir Allah yang menentukan. Maksudnya seperti apa Abi Maki? Ya, bismillah. Aku mohon penjelasannya Abi. Izin Ustaz Syam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, ketika ditanya dengan mengatakan apa itu penyakit ain dan benarkah ain ini lebih cepat daripada takdir Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan sangat luar biasa sekali, iya. Kita ingin tahu secara singkat saja apa itu ain. Ain itu apa ya? Kalau ain itu secara bahasanya ya mata. Namun maknanya adalah perubahan yang buruk kepada seseorang setelah mendapatkan ain tadi, setelah mendapatkan tatapan tadi. Yang tadinya sehat malah menjadi sakit. Yang tadinya gagah malah menjadi lemah. Kenapa? Karena tatapan seseorang yang namanya ain tadi. Namun bukan hanya sembarangan tatapan. Tatapan yang disertai dengan hasad. Tatapan yang disertai dengan hasad itu bisa mengakibatkan penyakit yang didapatkan kepada siapa yang ditatapnya. Mendapatkan penyakit yang namanya penyakit ain. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Berarti kalau diumpamakan begini nih ya. Ketika dikatakan mata ini ibarat sebagai senapannya. Pelurunya adalah hasad. Begitu ditatap dan ada hasad, tertembaklah orang yang ditatap itu dengan peluru hasad. Dan yang namanya setan menyempurnakan hasad itu, iri itu. Maka apa yang terjadi terkenalah kepada orang tadi. Itu yang digambarkan secara singkat. Tatapannya bagaikan bundukiyahnya, bagaikan senapannya. Lalu pelurunya bagaikan hasad. Ini dia harus digambarkan. Lalu benarkah yang namanya ain ini lebih cepat daripada takdir Allah? Punten. Maksud dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata-katanya indah. Apa kata Rasulullah SAW? Al-ainu haq. Yang namanya ain itu nyata adanya. Yang namanya penyakit ain itu ya nyata adanya. Bahkan lihat kata-kata yang dimaksud Rasulullah SAW. Walau kana syai' sabaqal qadar. Kalau seandainya ada sesuatu yang lebih cepat daripada takdir Allah. La sabaqatul ain. Maka ainlah yang lebih cepat daripada takdir. Kalau ada. Tapi tetap tidak ada yang lebih cepat daripada segala sesuatu kecuali takdir Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya dengan mengatakan, punten, kalaulah ada nabi setelah aku, maka yang pantas adalah Umar, tapi tidak ada nabi setelah aku, berarti tidak ada nabi. Berarti kalau ada yang lebih cepat daripada takdir itu adalah ain, tapi ain tetap berada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang akan pernah kena ain kecuali dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Benar dalam Al-Quran mengatakan, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan apa yang terjadi kepada diri kita
di dunia ini kecuali telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini terungkap saking cepatnya yang namanya ain bisa jadi ditatap hari itu, sakit hari itu, ditatap hari itu, punten, goncang hari itu. Maka hal inilah yang dikatakan kenapa seakan-akan ada beberapa menyatakan ain lebih cepat dari takdir. Tidak. Takdirlah yang telah menguasai kehidupan ini. Namun kalau seandainya lebih cepat itu adalah ain. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Berarti tetap takdir aja duluan sudah tertulis ya. Terus Abi, ya? tertulis. Masya Allah. Itu pun kalau ada katanya lebih cepat. Masya Allah. Abi terima kasih untuk penjelasannya. Sami-sami. Allah Sudah dijelaskan sedikit jamaah yang ada di rumah mengenai apa itu ain. Tapi akan kita pelajari lebih dalam lagi, lebih banyak lagi. Karena memang ini penting sekali jamaah dan dalam kehidupan sehari-hari ini memang ada. Tapi sebelumnya ada tayangan mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah. Apa itu ain? Ini dia tayangannya. Silakan. Ain adalah pengaruh pandangan hasad atau dengki dari orang yang dengki sehingga bisa membahayakan orang yang dipandang. Misalnya saja anak kecil yang dipandang dengan penuh dengki, maka ia bisa jatuh sakit atau terus-terusan menangis. Selain dari penglihatan, hasad ini ternyata bisa terjadi melalui gambar, video, atau hanya sekedar khayalan. Aduh, ya Allah kalau tadi Abi bilang nih ada senjata nih dan pelurunya itu yang bisa bahaya banget menyebabkan Senjatanya kematian. adalah mata. Mata. Terus pelurunya adalah Dengki itu ya. itu. Aku jadi bingung nih, aku jadi was-was nih, jadi curigaan nih Ustadz. Takutnya ada orang-orang nih yang berpotensi untuk menyebarkan ain di sini. Menyebabkan kematian atau dimanapun berada. Ciri-cirinya apa itu Ustadz Maulana? Iya. Mohon penjelasannya Ustadz. Izin, Abi izin Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masih dalam suasana maulid. Di bulan maulid tanggal 22 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Hari ini hari Jumat. Masya Allah. Jumat berkah. Nah kalau berbicara tentang penyakit ain. Tadi Masya Allah tabarakallah tausiahnya Abi. Singkat, padat dan jelas. Jelas. Langsung Ngena benar lagi ya. juga ya. Berarti mata adalah senjatanya. Dan pelurunya adalah dengki atau asad itu. Waduh matanya Ustadz lagi. Tunggu dulu, mana kamera Waduh. kamera Jimmy Jeep ya? Kamera Jimmy Jimmy. Ayo. Matanya ada nih, Pikir, ada arti dari matanya Ustadz nih kayaknya nih. Nah, Waduh. ternyata ada ciri orang yang pandangan matanya itu membahayakan. Coba lihat pandangan saya. Waduh. Matanya, lirikannya, ada namanya antagonis. Gitu ya. Biasanya tuh pemain antagonis. Antagonis. Iya, yang antagonis nih. Gimana? Lirikannya. Dubbing nih. Dia ternyata dia bisa. Pokoknya aku tidak suka dengan apa yang ditampilkan. Kok nenek Itu Mak Lampir. Jadi Bukan ada bentuk antagonis. pujian, tapi kelihatan dia mulutnya memuji, tapi matanya sebenarnya dalam hatinya itu kelihatan ada hasad, ada kedengkian di dalamnya. Mohon maaf, ada bentuk kebencian. Kenapa dia bisa seperti itu? Ini yang bahaya. Yang kedua, hati-hati dalam pandangan itu, makanya paling bagus kita senantiasa ada wudu. Saya dapat nasihat dari sosok ulama besar di Indonesia Ya, Ustaz. yang luar biasa, guru kita Allah yarham, Ustaz Arifin Ilham. Itu Ustadz pesanan beliau, jangan sampai tidak punya wudu, harus ada wudu terus. Salah satu ini adalah bagaimana kita membentengi diri kita dari penyakit ain dengan senantiasa ada wudu. Kan bukankah yang punya wudu senantiasa berada dalam kesucian, penjagaan, dan senantiasa berada dalam nilai ibadah yang luar biasa. Apalagi ada bentuk kesenangan ataupun kedengkian, mohon maaf, tidak semua yang tertawa senang dengan kita. Iya juga ya. Makanya hati-hati memposting apapun di sosial media, foto-foto kita, foto anak kita, hati-hati harus baca doa dulu. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim, auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Harus ada zikir, ada doa supaya kita senantiasa terlindungi
hati-hati tuh yang posting-posting kayaknya saudara saya sebelah kanan. Aku Iya, orangnya. senantiasa saya lihat. Aku senang. Oh iya, tapi sebelum dikirim, Iya. diupload, Heeh. baca doa dulu. Oh, baca doa. Doanya Baca doa apa, dulu. Ustaz, bagusnya? Masya Allah, Masya minimal Allah. baca Masya Allah. Masya Allah. Karena orang-orang jangan sampai ada orang yang melihatnya tidak membaca Masya Allah. Sehingga menyebabkan terjadinya penyakit ain. Makanya ini kita harus mencegah. Sekali lagi, mencegah. Contoh kemarin aku diperlihatkan sama Mas Ita, ada postingan dari Ustaz Sam ya sama Jihan. Heeh. Tapi kalau Ustaz Sam pasti baca Masya Allah dulu Amin, ya. insya Allah Ustaz. Panjang deh kayaknya kalau Ustaz Syam doanya. Sebelum diposting. Jadi gitu. Jadi ini bentuk penjagaan karena mohon maaf kita tidak bisa. Makanya mohon maaf saya di kesempatan kalau Abi Maki berkata mimbar Islam Tinda ini saya izin sampaikan saya memang banyak ada di grup mana-mana tapi tidak pernah berkomentar. Kenapa Ustaz? Takut salah paham Takut orang. salah paham. Baik, Apalagi Masya Allah. ngirim-ngirim gambar, aku nggak berani Iya. karena masuk kita ini tapi bisa jadi pandangan orang beda. Masya Allah. Tapi Ustaz kalau aku lihat media sosialnya selalu memposting yang bermanfaat sih. Iya. Masya Allah. aku lihatnya. Tapi itu kerja sama-sama. Karena sama tim. Tapi berarti media sosial aja itu bisa orang terkena penyakit ain ya. Iya. Aduh, Jadi bahaya tanpa kita banget. sadar kita sendiri yang menyebabkan hal itu terjadi pada diri kita Ya sendiri. Allah, tadi udah disebutkan ya jamaah yang ada di rumah ciri-ciri orang yang berpotensi menyebarkan penyakit ain. Terima kasih Ustadz Maulana. Dari mata, dari hati. Ih, semuanya itu kan dari orang sekitar ya. Kira-kira nih, dari orang rumah, pasangan sendiri, orang tua. Itu bisa nggak menyebabkan penyakit ain kepada anak-anak kita? Waduh, Serem ya Ustadz ini ya? malah orang deket ya. Orang deket. Bisa Baik. nggak Ustadz ya? Mohon penjelasannya Ustadz. Tabe guru-guruku, Ustaz Abi, Ustaz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Suatu ketika sahabat melihat sahabat yang lainnya sedang mandi. Karena pada saat itu belum ada yang namanya toilet dalam rumah atau kamar mandi dalam rumah. Maka orang-orang mandi di tengah padang pasir gitu ya. Yang membedakan antara kamar mandi laki-laki dan perempuan. Kalau kamar mandi perempuan tertutup penuh. Kalau kamar mandi laki-laki agak terpotong sedikit. Jadi kelihatan kepalanya. Kalau orang tinggi bisa kelihatan badannya. Maka mandilah seorang sahabat yang memiliki kulit yang sangat putih, kemerah-merahan yang sahabat lain melihatnya. Ketika sahabat lain melihatnya, dia katakan bahwasanya saya tidak pernah melihat kulit semulus ini, seputih ini, sebaik ini di kota Madinah ini. Bahkan perempuan pun kalah sama kulit orang ini. Subhanallah. Setelah itu ternyata yang dipuji tadi ini jatuh sakit dan bertambah parah sakitnya. Dilaporkan kepada baginda Nabi SAW, maka kata Rasulullah SAW, siapakah seorang sahabat yang menyakiti sahabatnya sendiri? Maka dipanggillah orang yang tadi memujinya, maka dikatakan bahwasanya saya cuma memuji ya Rasulullah, engkau sedang menyakitinya. Karena ternyata ain itu bukan hanya dari dengki saja, tapi bisa jadi kekaguman. Ya Allah. Dari kekaguman seseorang kepada orang lain. Kira-kira yang paling sering kagum sama kita, orang jauh atau orang dekat? Orang dekat. Orang dekat. Iya. Kira-kira sebelum posting Ejas nih, kagum duluan kan? Kagum, Ini iya lucu benar. banget sih Ejas Iya. gitu, baru diupload gitu. Heeh. Subhanallah. Maka kagum itu bukan dari orang lain, tapi diri kita yang dekat ini. Berarti kalau dikatakan orang tua ke anak bisa? Bisa. Orang tua pasangan kepada pasangannya bisa? Bisa. Bahkan jangankan pasangan kepada pasangannya, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, dirinya sendiri kepada dirinya, itu bisa menyebabkan ain. Misal nih dia kagum terhadap dirinya tanpa memuji Allah Subhanahu wa taala, maka subhanallah ini juga bisa menyebabkan penyakit ain. Namun kembali lagi, ain itu rahasia Allah Subhanahu wa taala sama seperti takdir. Maka baginda Nabi SAW memerintahkan untuk tabrik atau yang namanya mendoakan keberkahan kepadanya. Kenapa? Inilah salah satu yang bisa menghalangi daripada ain tadi. Karena kita nggak bisa menghalangi diri kita kalau kagum gitu ya. Ada anak kecil misalnya lagi ngaji, hafal Quran, pasti kita kagum terhadapnya. Ada orang yang luar biasa gitu, pasti kita kagum terhadapnya. Maka ketika memuji pasangan kita, memuji diri sendiri, memuji anak-anak kita, memuji itu bukan berarti ganteng banget ya gue, nggak gitu juga.
juga gitu kan. Tapi kayak misalnya habis kerja sesuatu. Iya. Misal Sony hari ini nge-host nih mulus nih ya. Iya. Wah nggak ada yang Nggak- belibet nggak ada- suaranya. nggak ada belibet. Alhamdulillah, hari ini gini-gini. Tapi tanpa memuji Allah. Tidak ada alhamdulillahnya apa segala macam. Keren Dia- banget gue nih nge-hostnya banget. hari Oh ini. iya, aduh, Gitu itu ya. bahaya. Tanpa ada yang namanya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa menyebabkan kekaguman tadi menjadi sesuatu yang berbahaya bagi dirinya sendiri. Karena dicontohkan, dikisahkan tentang sejarah Ain itu sendiri bahwa ada seorang sahabat yang dikagumi oleh sahabat yang lainnya. Ya Wallahu Allah, taala alam. Berarti dari orang terdekat karena kekaguman ya. Betul. Ya Yang Allah. dekat, yang sering kagum sama kita bukan orang jauh. Iya orang dekat kita, Orang karena kan orang dekat dekat. biasanya nggak malu untuk memuji gitu kan. Betul. Ternyata bisa kena penyakit Ain ya Allah. Nauzubillahi. Oh kalau misalnya nih Ain itu benar nggak nih satu lagi penyebabnya nih? Karena ada jin yang dengki sama benci sama kita. Jadi kita kena penyakit Ain. Tadi keluarga, Oh, sekarang jin nih. jin. Jinnya keluarga nggak? Enggak Bentar, jauh. Sini. Sini deh. Apa? Sini dulu. Apaan ada jin? Gak ada. Apa? Jadi bukan hanya keluarga dekat yang bisa. Iya. Ada juga penjelasan bahwa jin itu bisa kagum dengan manusia. Itu gimana caranya? Ada caranya. Apa? Emang mau belajar jadi jin? Mau. Enggak, maksudnya mau tahu biar nggak kena penyakit Ain gitu. Ya udah, kalau jin udah kagum sama manusia, kita bahas setelah yang satu ini. Ya, udah serius. Jangan serius. sekarang Dipanggil, lah. nggak tahu, jangan sekarang. Berarti habis ini ya. Iyalah. Kira-kira jin bisa nggak nih mengenakan penyakit Ain sama kita? Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.